Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama Ibu Asyifa Febriana Putri dengan NIM K1222015. Ibu merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan sebuah video pembelajaran mengenai teks rekon. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memulai dari pendahuluan, kemudian materi inti, refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama mencapai tujuan pembelajaran antara lain. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian dari teks rekon dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah ciri-ciri dari teks rekon dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks rekon dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menelaah struktur dari teks rekon dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang kelima, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan dari teks rekon dengan tepat. Sebelum kita mulai belajar mengenai apa itu teks rekon, sekarang kalian bisa mengakses batang kode atau tautan yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, batang kode atau tautan itu akan mengarahkan kalian menuju sebuah video yang akan memantik pemahaman kalian mengenai apa itu teks rekon. Nah, sekarang selamat menyaksikan. Halo, namaku Nina. Di sini aku akan menceritakan pengalaman memalukan saat aku duduk di bangku sekolah dasar pada saat upacara bendera. Jadi, saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar, aku pernah mengalami kejadian yang sangat memalukan dan tidak akan pernah aku lupakan. Pada hari itu adalah hari Senin, dan seperti biasa, kami semua siswa-siswi mengikuti upacara bendera di lapangan sekolah. Pagi itu aku berangkat sekolah tanpa sarapan. Aku bangun terlambat, jadi langsung buru-buru deh ganti baju dan langsung berangkat ke sekolah. Saat berdiri dalam barisan, aku mulai merasa pusing. Pandanganku mulai buram, dan lama-kelamaan semuanya menjadi hitam. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku membisikkan ke temanku, yaitu Nita, yang ada di sebelahku waktu aku tidak bisa melihat. Dia langsung memapahku keluar barisan dan membawaku ke UKS. Dalam perjalanan menuju UKS, aku masih tidak bisa melihat dengan jelas. Tanpa aku sadari, ternyata di jalan yang kami lewati, ada seekor kucing yang sedang duduk. Karena penglihatanku buram, dan temanku tidak memberitahu bahwa ada kucing, aku malah menginjak kucing itu. Kucing itu menjerit keras. Anehnya, saat itu juga penglihatanku langsung kembali normal. Tapi yang membuatku malu bukan cuma karena hampir pingsan, melainkan karena semua siswa yang sedang upacara langsung menoleh ke arah suara kucing yang terinjak. Jadi, di situ aku jadi pusat perhatian. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berangkat sekolah tanpa makan terlebih dahulu. Jadi, pelajaran yang penting yang aku ambil di sini, jangan pernah lewatkan sarapan ketika berangkat ke sekolah. Nah, dari video yang sudah kita simak bersama-sama tadi, kita mulai mengenal apa itu teks rekon. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks rekon ya. Istilah rekon itu berasal dari bahasa Inggris yaitu recount yang berarti menceritakan kembali. Dengan demikian, teks rekon merupakan sebuah jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali sebuah peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang pernah dialami seseorang secara runtut dan juga kronologis. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks rekon. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari teks rekon itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama, teks rekon berisi pengalaman atau kejadian yang pernah dialami oleh seseorang. Kemudian ciri-ciri yang kedua, disampaikan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks rekon. Teks rekon dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks rekon personal, teks rekon faktual, dan yang terakhir teks rekon imajinatif. Kita akan membahas satu persatu ya, dimulai dari teks rekon personal. Teks rekon personal adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Jenis teks rekon ini bertujuan untuk berbagi pengalaman yang bersifat pribadi, sehingga seringkali disampaikan dengan bahasa yang ekspresif dan juga subjektif. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada jenis teks rekon yang kedua, yaitu teks rekon faktual. Teks rekon ini
berisi fakta dan juga peristiwa nyata, bertujuan memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Teks rekon ini biasanya digunakan untuk menceritakan kembali sejarah, berita, dan juga biografi seorang tokoh penting. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai teks rekon imajinatif. Nah, teks rekon imajinatif ini berisi cerita yang bersifat fiksi atau rekaan, bertujuan untuk menghibur sekaligus memberikan pesan moral kepada pembaca. Oke, sekarang Ibu akan menyajikan kepada kalian satu contoh teks rekon singkat. Nah, jadi teks rekon yang akan kita simak bersama-sama ini judulnya Negeri Awan. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamarku. Hujan baru saja reda, dan awan-awan putih bergerak perlahan seperti menyapaku. Aku memejamkan mata, lalu tiba-tiba merasa tubuhku terangkat ke udara. Aku terbang menembus awan, hingga sampai di suatu tempat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sebuah negeri di atas awan. Semua rumah di sana terbuat dari kapas lembut. Aku melihat pelangi melingkar di langit, dan burung-burung berbulu emas berterbangan. Seorang ratu awan menyambutku dengan senyum yang ramah. "Selamat datang, anak bumi," katanya. Ia memberiku segenggam debu bintang agar aku bisa bercahaya saat kembali ke dunia manusia. Namun tiba-tiba angin besar berhembus. Sayap burung yang kutumpangi patah dan aku terjatuh dengan sangat cepat. Saat mataku terbuka, aku sudah kembali di kamarku. Udara pagi masuk melalui jendela dan aku tersenyum sambil berbisik. Mungkin mimpi ini bertanda bahwa imajinasi bisa membawaku kemanapun aku mau. Nah, sekarang Ibu ada sebuah kuis singkat yang akan menambah wawasan kita mengenai apa itu teks rekon. Pertanyaannya, menurut kalian, teks Negeri Awan itu termasuk dalam jenis teks rekon apa? Lalu apa buktinya? Oke, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Jadi, teks Negeri Awan itu termasuk dalam jenis teks rekon imajinatif. Kenapa ya kok teks Negeri Awan itu bisa termasuk dalam teks rekon imajinatif? Nah, jadi ada beberapa bukti yang mendukung jawaban bahwa teks Negeri Awan itu termasuk dalam teks rekon imajinatif. Yang pertama, isinya berupa pengalaman fantasi atau tidak nyata. Dibuktikan pada kalimat keempat, yaitu aku terbang menembus awan. Nah, dari kalimat tersebut menunjukkan sebuah pengalaman fantasi, karena secara faktanya, manusia itu tidak dapat terbang ya. Kita lanjut ke bukti yang kedua, yaitu beberapa tokoh itu tidak atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, tokoh Ratu Awan dan juga burung-burung yang berbulu emas. Dan yang terakhir, yaitu latar tempat bersifat imajinatif. Salah satu latar tempat pada teks tersebut yaitu sebuah negeri di atas awan. Nah, tidak terasa kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis dari teks rekon. Masih semangat semuanya? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks rekon. Struktur teks rekon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Kita mulai dari orientasi dulu ya. Jadi orientasi merupakan bagian awal teks yang berfungsi sebagai pengantar dan juga pendahuluan. Pada bagian orientasi, biasanya berisi informasi awal mengenai siapa tokohnya, di mana latar kejadiannya, kemudian kapan terjadinya peristiwa tersebut, dan bagaimana situasinya. Orientasi ini bersifat penting karena memberikan gambaran awal kepada pembaca agar pembaca lebih mudah mengikuti alur ceritanya. Kemudian ada struktur yang kedua, yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini menjadi bagian dari teks rekon yang berisi urutan kejadian peristiwa secara runtut dan juga kronologis. Nah, urutan peristiwa ini menjadi struktur dari teks rekon yang memiliki bagian paling panjang karena berisi detail kejadian dari awal hingga akhir. Oke, kita lanjut ke struktur yang terakhir, yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan bagian teks rekon yang berisi pendapat atau pesan dari penulis. Bagian ini menjadikan teks rekon lebih hidup karena menambahkan sentuhan personal. Nah, setelah kita mempelajari struktur, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan teks rekon. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aksi.
Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan seseorang dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti pergi, melihat, mendengar, berjalan, dan sebagainya. Kemudian kaidah yang kedua menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya seperti kemarin, pagi tadi, saat itu, malam itu, dan lain-lain. Kemudian kaidah yang ketiga menggunakan kata penghubung. Contohnya seperti kemudian, setelah itu, dan sehingga. Kaidah yang keempat menggunakan kalimat yang sederhana sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi teks. Nah, kaidah yang terakhir biasanya teks recon itu menggunakan sudut pandang, bisa orang pertama yang ditandai dengan kata saya atau sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan kata mereka. Nah, tidak terasa kita sudah banyak belajar mengenai teks recon ya, dimulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, kemudian struktur, dan juga kaidah kebahasaan dari teks recon itu sendiri. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, nilai apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak? Apakah nilai empati, kerjasama, bernalar kritis, bersyukur, atau nilai lainnya? Anak-anak bisa menuliskan di kolom komentar ya tentang nilai yang sudah anak-anak dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti video pembelajaran teks recon ini? Ibu harap kalian paham ya dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu berharap anak-anak bisa belajar dari materi teks recon ini bahwa masa lalu itu tidak perlu disesali, namun kita perlu menjadikan masa lalu menjadi sebuah pengajaran. Guru yang terbaik itu adalah pengalaman, dan orang yang paling beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Baik, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak sehat selalu dan jangan lupa belajar ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.